Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel sertifikasi guru, media sharing informasi dan edukasi seputar profesi dan sertifikasi guru Indonesia. Menjumpai Bapak dan Ibu rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. Kali ini kami akan berbagi informasi terkait tentang seperti apa tanda-tanda sertifikasi guru akan segera cair. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya di triwulan keempat ini, tentu Bapak dan Ibu yang sudah berhak mendapatkan sertifikasi sangat menantikan cairnya sertifikasi guru di triwulan keempat tahun 2022 ini. Tetapi juga informasi ini berkaitan dengan tanda-tanda sertifikasi akan segera cair baik dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 dan tahun 2023 mendatang ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan lihat beberapa hal, utamanya adalah mengenai sumber aturan yang berlaku untuk pencairan sertifikasi guru ya, baik ASN maupun non-ASN. Ada dua peraturan. Yang pertama adalah Permendikbud Ristek nomor 4 tahun 2022. Ini mengatur tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan bagi guru aparatur sipil negara. Lalu kemudian Peraturan Sekretaris Jenderal GTK nomor 18 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru non pegawai negeri sipil. Teman-teman sekalian, terkait dengan tanda-tanda cairnya sertifikasi guru, ada 3 surat ya yang sebelumnya harus teman-teman pahami terkait dengan pencairan sertifikasi. Yang pertama adalah SKTP, Surat Keputusan Tunjangan Profesi, kemudian SPM, Surat Perintah Membayar, dan SPPD, Surat Perintah Pencairan Dana. Nah, ini terbitnya secara berurutan dan sangat berkaitan ya teman-teman sekalian. Contoh SKTP, ini adalah contoh SKTP teman-teman ya. Jadi setelah teman-teman info GTK-nya valid, kemudian melakukan pengajuan tunjangan profesi guru melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya masing-masing ya, Dinas Pendidikan kabupaten kota maupun provinsi. Kemudian setelah teman-teman cek ya di info GTK, kemudian statusnya valid dan sudah terbit SKTP, maka seperti ini contoh SKTP, dan ini bisa diminta melalui dinas masing-masing. Tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu. Daftar penerima tunjangan profesi ini bagi guru bukan PNS ya pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung untuk semester 1 tahun anggaran 2022. Ini contohnya begini, ada nama, NUPTK, nomor peserta, NRG, unit kerjanya di mana, kemudian nomor rekening bank penyalur ya, kemudian besaran tunjangan. Ini besaran tunjangannya per bulan ya, 1.500.000, berarti ini adalah Bapak Ibu guru swasta non impasing ya, atau belum impasing. Setelah terbit SKTP ya Bapak dan Ibu, di info GTK-nya statusnya begini ya, status validasi tunjangan profesi valid, sudah terbit SKTP. Artinya Bapak dan Ibu dalam satu semester, apakah semester pertama ataupun semester kedua, dipastikan akan mendapatkan sertifikasi begitu ya. Artinya sampai dengan terbitnya SKTP ini menurut saya sudah aman ya, tinggal menunggu rangkaian-rangkaian berikutnya. Nah, untuk melihat valid tidak valid kemudian sudah terbit SKTP atau perlu verifikasi dinas, yang perlu diperhatikan adalah 7 poin ini. Misalnya beban mengajar, ini semua harus tercentang ya. Baru kemudian Bapak dan Ibu bisa mengajukan tunjangan profesi ya. Seperti ini. Ya, kemudian nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau dicek di info GTK bagi yang sudah valid dan terbit SKTP, maka pada poin tunjangan profesi guru akan ada data seperti ini, nomor SKTP-nya, kemudian tanggal penerbitan, kemudian berlaku untuk pembayaran tunjangan profesi guru pada periode apa ya. Periodenya itu Januari Juni atau Juli Desember begitu ya. Format bayarnya dibayar melalui APBN pusat kalau guru swasta ini ya.
Kalau guru ASN maka di sini statusnya adalah dibayarkan melalui BPD ya, seperti itu, daerah. Kemudian ada nama penerima SK, NIP bagi yang PNS, NUPTK, NRG dan seterusnya. Nah, setelah kemudian teman-teman terbit SKTP, maka tanda-tanda berikutnya akan segera cair adalah ketika sudah terbit surat perintah membayar ya. Nah, ini bisa teman-teman cek di info GTK masing-masing. Ini contohnya ada nomor pada status pembayaran ya, ada nomor SPM surat perintah membayar, kemudian ada tanggal SPM. Nah, SPM ini biasanya terbit setiap triwulan ya. Ini triwulan 3 di tanggal yang sama sudah terbit. Kemudian ini triwulan keempat di tanggal yang sama juga sudah terbit. SPM ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari Kemendikbudristek, ditujukan kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN ya. Surat perintah membayar ditujukan kepada KPPN. Setelah SPM diterbitkan ditujukan kepada KPPN, maka tanda-tanda berikutnya adalah terbitnya SPPD atau surat perintah pencairan dana. SPPD ini diterbitkan oleh KPPN ya. Jadi setelah KPPN mendapat surat SPM dari Kemendikbudristek, maka kantor pelayanan perbendaharaan negara memerintahkan ya, menerbitkan surat perintah pencairan dana kepada bank penyalur ya. Saat terbit SPPD ya, maka dana akan masuk rekening minimal setelah 14 hari kerja tergantung sejak tanggal terbit SPPD. Jadi kalau SPPD sudah terbit, maka tinggal menunggu waktu saja, paling lambat adalah 14 hari sejak SPPD diterbitkan. Nah, jadi sampai dengan di sini maka minimal Bapak dan Ibu teman-teman sekalian yang perlu dipahami adalah 3 surat ini ya. Pertama adalah SKTP, surat keputusan tunjangan profesi. Kalau SKTP sudah terbit artinya Bapak dan Ibu berhak menerima tunjangan profesi. Kemudian terbitnya SPM, surat perintah membayar ya dari Kemendikbud kepada KPPN. Lalu kemudian terbitnya SPPD atau surat perintah pencairan dana dari KPPN kepada bank penyalur. Nah, semuanya ini bisa dilihat di info GTK masing-masing. Kalau sudah terbit SPPD maka sertifikasi akan segera cair. Nah, hanya yang perlu Bapak dan Ibu juga pahami terkait dengan validasi dan penetapan penerima tunjangan ya. Untuk triwulan 1 itu di bulan Maret jadwal pembayaran. Kemudian triwulan 2 di bulan Juni, triwulan ketiga di bulan September, triwulan keempat di bulan November. Tetapi biasanya untuk triwulan 1 dan triwulan 3 bisa saja mengalami keterlambatan ya. Karena di triwulan 1 biasanya di bulan Maret baru pengajuan tunjangan profesi Bapak Ibu guru pemberkasan ke dinas. Triwulan 3 juga bulan September biasanya baru pengajuannya. Sehingga pencairannya bisa saja triwulan 3 itu di bulan November, triwulan 4-nya di bulan Desember begitu ya. Untuk triwulan 1 dan triwulan 2 juga bisa saja demikian. Triwulan 1-nya di Mei begitu, triwulan 2-nya baru di bulan Juni cair. Yang jelas Bapak dan Ibu sekalian bahwa tunjangan sertifikasi guru akan dibayarkan dalam 4 tahap ya masing-masing triwulan. Itu saja Bapak dan Ibu berbagi kami tentang tanda-tanda pencairan sertifikasi guru baik triwulan 1, 2, 3, dan 4. Bagi Bapak dan Ibu rekan-rekan yang belum subscribe silahkan subscribe untuk perkembangan channel ini lebih baik lagi. Dan bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan seputar sertifikasi guru silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.